Salam saudara-saudara, salam sukacita, berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Nah, saat ini saudara-saudara, saya akan membagikan kepada kita perenungan firman Tuhan. Semoga melalui perenungan firman Tuhan ini saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya mengambil tema kepada kita, yaitu taat pada perintah Tuhan. Nah, saudara, kata taat ini saudara artinya orang yang patuh. Berarti kata yang taat ini saudara berbicara tentang menaati perintah kepada tuannya. Nah, saudara ya dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita taat? Bagaimana kita setia kepada Tuhan? Bagaimana kita menjadi pelaku daripada firman itu sendiri, saudara-saudara? Nah, saudara ya dikasih Tuhan, apakah kita sebagai orang Kristen ini sudah menjadi orang yang taat kepada Tuhan atau tidak? Nah, saudara, tema kita tadi berbicara tentang taat kepada Tuhan. Saudara, kita akan belajar daripada firman Tuhan di dalam kitab Yunus 1, Yunus ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Begini firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri dari Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saudara ya dikasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana cerita daripada perjalanan Yunus ini, saudara-saudara, yang kita tahu yang pertama, saudara, bahwasanya firman Tuhan ini menegaskan bahwa Yunus ini dipanggil Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, untuk berseru supaya mereka bertobat dari semua kesalahan-kesalahan mereka. Nah, saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan orang Niniwe? Yang terjadi di dalam kehidupan orang Niniwe, saudara, di mana mereka berbuat kejahatan yang begitu dahsyat sehingga sampai kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan memakai Yunus ini, Nabi Yunus, untuk menjadi penyambut lidah Tuhan, untuk menyampaikan kepada Niniwe agar mereka bertobat dan berubah dari perilaku-perilaku mereka yang jahat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sering kita jadi orang Niniwe. Perbuatan jahat kita itu kita suka dengan perbuatan jahat, suka dengan yang namanya dosa, lebih doyan dengan dosa, saudara-saudara. Maka karena dosa, akhirnya kita tidak taat pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang menganggap pelayanan itu sepele. Banyak orang menganggap bahwa pergi ke gereja itu hanya sebagai rutinitas. Dan banyak orang menganggap bahwa pergi ke gereja itu ya biasa-biasa saja, tidak ada perubahan-perubahan. Kenapa tidak bisa mengalami perubahan? Karena saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menjadi Kristen ini hanya mengaku percaya saja, tetapi tidak disertai dengan tindakan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman tanpa perbuatan sia-sia. Maka saya berbicara tadi taat. Kalau kita melihat Yunus ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepadanya, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Apa kata Tuhan kepada Yunus? Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, memberitakan agar mereka bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yunus? Namun Yunus dia punya rencana di dalam hatinya, pergi jauh dari hadapan Tuhan. Ketika dia melihat, saudara-saudara, di ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan tadi bahwa taat pada perintah Tuhan. Orang yang taat pada perintah Tuhan
harus dengar-dengaran. Orang yang dengar-dengaran ini, saudara, adalah orang yang mendengar serta melakukannya, langsung bertindak. Tidak lagi ada tahan dulu atau menunggu, tunggu dulu. Tidak ada lagi. Tetapi langsung bertindak, melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Itu yang dikatakan dengan orang yang dengar-dengaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana kehidupan daripada Yunus ini ketika dia diperintahkan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk melayani orang Niniwe. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di sini, apakah Yunus dengar-dengaran? Tidak. Karena Yunus tidak dengar-dengaran akan perintah Tuhan, akhirnya dia punya keinginan pergi jauh dari hadapan Tuhan, dan dia mau pergi ke Tarsis. Ketika Yunus rencananya pergi ke Tarsis, saudara-saudara, dia naik kapal dan membayar uang perjalanannya. Di tengah laut, apa yang terjadi kepada Yunus? Dia menghadapi badai. Semua orang yang bersama-sama dengan dia mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan dari hasil dosa yang dilakukan oleh Yunus, di mana Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yunus? Ketika di kapal itu terombang-ambikan, Yunus santai saja. Dia sedang tidur di kamar paling bawah daripada kapal itu. Ketika dia ditemukan oleh nahkoda, lalu dibangunkan, Yunus, kok kamu senang-senang? Padahal keadaan kita dalam keadaan himpitan. Maka yang terjadi, saudara ya dikasihi Tuhan, mereka melaksanakan undi, buang undi, saudara-saudara. Ketika buang undi, yang kena siapa? Yunus. Lalu mereka bertanya kepada Yunus, atas dasar apa kok bisa kita mengalami penderitaan seperti ini? Lalu Yunus menjawab bahwa ia sudah lari dari hadapan Tuhan. Lalu saudara ya dikasihi Tuhan, goncangan begitu mereka hadapi, saudara-saudara. Lalu mereka berkata, Tuhan, ya, mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya, jauhkan kami dari kutukan ini, ya, kami akan, ya, melakukan kehendak-Mu. Lalu kemudian akhirnya Yunus dibuang ke laut. Dan setelah Yunus dibuang ke laut, saudara-saudara ya dikasihi Tuhan, dia dimakan oleh ikan. Nah, saudara ya dikasihi Tuhan, tindakan tidak dengar-dengaran Yunus akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, saudaraku ya dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup kita, karena kita tidak dengar-dengaran, mengorbankan banyak perasaan, mengorbankan orang lain oleh karena kesalahan kita sendiri. Tapi kita merasa santai saja. Nah, oleh karena itu, saudara ya dikasihi Tuhan, bagaimana kita taat kepada Tuhan? Harus menjadi orang yang dengar-dengaran. Kemudian saudara ya dikasihi Tuhan, apa Tuhan itu sayang kepada kita? Ya, luar biasa. Maka orang yang taat, Tuhan sayangi. Di mana? Meskipun Yunus menghadapi cobaan yang begitu dahsyat, menghadapi tantangan yang begitu dahsyat, saudara-saudara, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada Yunus, di mana dia tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Tetapi dia tidak mati. Dan dia berdoa dalam perut ikan itu. Akhirnya ikan itu memuntahkannya ke darat. Dan apa yang terjadi kemudiannya, saudara? Tuhan memberitakan lagi kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Dan Yunus pergi ke Niniwe. Dia menyampaikan semua yang diperintahkan Tuhan. Dan orang Niniwe diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga kita. Seringkali kita tidak mengenal panggilan kita kepada Tuhan, karena kita tidak dengar-dengaran dengan perintah Tuhan. Kita tidak menjadi pelaku daripada perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan kepada kita, saudara? Beritakan Injil, kabar baik itu kepada semua bangsa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jadi orang yang taat pada perintah Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini memberkati saudara-saudara. Salam.